Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para abu dan para tengku yang berhati dan dimuliakan Allah SWT, imam sholat subuh kita yang diberkati oleh Allah SWT telah mengantarkan kita tadi sholat berjemaah menghadap Allah dengan bacaan yang begitu indah. Mungkin kita tidak mampu membaca seindah itu, tapi kalau kita sholat berjemaah bersama imam yang bacaannya bagus, kita mendapatkan pahala yang sama dari Allah SWT. Karena Al-Quran ini ajaib. Yang membaca dengan yang mendengar pahalanya sama. Yang membaca capek keluar suara mendengar, yang mendengar saja, tapi Allah beri pahala yang sama. Satu huruf 10 pahala. Kalau dalam sholat ada ulama mengatakan satu huruf 70 pahala. Tadi satu surah panjang ditambah satu surah sedang, maka mudah-mudahan kita mendapat ribuan pahala pada hari ini. Lagi kita datang ke masjid, banyak fadilah keutamaan yang Allah beri. Kalau kita mendengar azan, mengulangi ucapan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, kita katakan la quwwata illa billah. Maka Allah SWT melalui lisan Nabi kita menjanjikan satu hal yang luar biasa. Ini nggak salah mic-nya, ini salah orangnya. Orangnya sedang salah suaranya, ya salah. Barang siapa mendengar azan, kata Nabi, kemudian mengulangi ucapan muadzin, kemudian selesai azan dia doa, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa membaca doa ini selesai mendengar azan dan mengulangi ucapan muadzin, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang itu wajib kuberi syafaat nanti di hari kiamat. Betapa bahagianya kita dijanjikan Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita mendengar azan, mengulangi ucapan muadzin, membacakan doa yang saya bacakan tadi selesai azan, di hari kiamat kita wajib mendapat syafaat dari Allah SWT. Syafaat siapa lagi yang kita harapkan di hari kiamat? Melainkan syafaat baginda Rasulullah SAW.
Tidak didapat ini oleh orang yang tidak ke masjid. Mau jawab dari mana? Mau jawab dari radio? Mau jawab dari televisi? Tidak bisa. Ini jawab langsung masjid. Dapat syafaat di hari kiamat. Begitu pun jangan orang mau datang. Kalau sholat subuh seperti ini semua masjid, Indonesia langsung berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini banyak yang kita merasa sedih. Masjid di mana-mana besar. Giliran sholat subuh jemaahnya 11 orang. Muazin dengan imam jejer sebelah-sebelahan. Berapa menitnya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah. Alladzina amanu, dan mereka yang beriman. Ini disebut orang beriman. Tidak banyak yang beriman di dunia ini, hanya 1,8 miliar. Dari 7,6 miliar penduduk dunia, yang beriman mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu hanya 1,8 miliar saja, sekitar 20% saja yang beriman. Dan alhamdulillah kita salah satu dari orang beriman. Allah panggil alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman itu 1,8 miliar itu. Apa sih hebatnya orang beriman? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, orang itu masuk surga. Semua ucap la ilaha illallah, orang itu masuk surga. Sayyidina Abu Dzar bertanya, ya Rasul, karena dia pencuri. Rasulullah memandang wajah Sayyidina Abu Dzar. Kalau dia pencuri, dia mengucap la ilaha illallah, orang itu masuk surga. Terkejut Sayyidina Abu Dzar. Karena dia perampok. Rasulullah lihat wajah Sayyidina Abu Dzar. Kalaupun dia perampok, kalau dia mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau dia pezina, dilihat lagi semuanya di wajahnya. Kalaupun dia pezina, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau walau hidungmu nggak senang, kata Nabi, wahai Abu Dzar, orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Masalahnya ulama kita menjelaskan kapan masuk surganya, kapan. Kalau dosanya sebanyak buih di laut, ditambah sebanyak bintang di langit, ditambah sebanyak pasir di pantai, masuk surga juga? Masuk. Tapi singgah dulu di tetangganya surga itu. Itu yang gak mau Allah dan Rasulnya. Gak mau Allah. Allah maunya, hei kamu orang beriman ini semuanya masuk surga. Tapi surga itu tidak dijanjikan Allah untuk orang beriman. Surga itu dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Itu masalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan berebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Kalau untuk dapatkan ampunan kita mesti sehari rebut tempat pertama. Sama bapak kita pun gak boleh ngalah, sama ibu kita pun gak boleh ngalah. Kalau untuk dapat ampunan, jangan katakan ibu tobat dulu, besok saya nyusul. Tak ada itu. Bapak yang udah tua tobat dulu, besok saya nyusul. Tidak ada. Kalau untuk tobat dapat ampunan Allah, siapapun tidak boleh lebih dulu dari kita. Itu maksudnya sehari.
Dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga. Yang luasnya lebih luas dari seluruh langit, ditambah seluruh bumi, berapa luasnya surga. Tapi ujung ayatnya, uiddat lil muttaqin. Sayangnya surga itu dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Makanya selalu Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, tak cukup imanmu itu, ittaqullah, bertakwalah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai kamu orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan dengan lidahmu kata-kata yang baik, yaitu la ilaha illallah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan ucapan la ilaha illallah itu Allah ampunkan dosamu. Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalmu menjadi baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Siapa orang yang beriman bertakwa pada Allah, taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, orang itu telah sukses. Faqad faz fawzan 'azima, telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Janji Allah. Kalau sekedar beriman tidak juga langsung masuk neraka, tidak juga. Tapi tidak juga langsung masuk surga. Beda dengan kafir. Kalau kafir begitu mati dalam keadaan kafir, masuk neraka tidak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah kirim orang kafir masuk neraka serombongan, nggak diperiksa-periksa. Apanya yang mau diperiksa? Iman nggak punya. Kalaupun dia berbuat baik, sudah dibayar di dunia itu sebanyak baiknya itu, sehingga di akhirat tidak bisa menagih apa-apa lagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak bisa lagi. Orang kafir tanya, ya Allah, saya kan pernah sedekah, saya kan pernah berbuat baik, saya kan pernah nolong orang. Kata Allah, sudah kubayar dulu di dunia cash. Maka orang kafir kalau berbuat baik tambah kaya, berbuat baik tambah kaya, udah dibayar. Karena di akhirat nggak ada lagi bagi dia bagian apapun. Dia masuk neraka langsung. Dan hebatnya Quran menjelaskan, neraka itu pintunya sudah terbuka, tinggal loncat aja orang ke dalamnya. 12 pas nggak pakai kiper. Jelas di Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah kirim para kafir yang tidak punya iman serombongan masuk ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampailah penduduk neraka di depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar, tinggal loncat. Nggak mau ditangkap, campakkan di situ sama malaikat penjaga neraka itu, Malik. Kalau surga, pintunya masih dikunci. Lihat surah As-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sebaliknya orang yang bertakwa dikirim Allah masuk surga serombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, pakai uang. Kalau neraka nggak ada, sampai pintu neraka futihat abwabuha, pintu neraka sudah terbuka. Kalau pintu surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah mereka depan pintu surga orang-orang takwa itu, barulah pintu surga dibukakan. Jadi pintu surga masih dikunci. Siapa yang buka? Tetapi Miftahul Jannah, kunci surga di tanganku, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh siapapun. Bahkan dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul, 25 Rasul pilihan, 5 Rasul ulul azmi, tidak ada satu pun yang boleh masuk surga sebelum aku masuk surga. Kata Nabi. Wa
ma'iya bisab'ina alaf min ummati. Bersama dengan rombongan Rasul ada 70.000 umat Islam yang bertakwa. Rombongan pertama. Baru rombongan kedua 70.000, rombongan ketiga 70.000, rombongan keempat 70.000. Ini yang tidak diperiksa-periksa orang pertama. Kira-kira kita masuk nggak rombongan pertama? Bersama Rasulullah masuk nggak? Insya Allah. Sahabat Nabi aja 124.000 orang. Rombongan pertama 70.000 kita masuk. Dijambak untuk kita dijambak. Kata sahabat kami 27 kali perang bela agama. Kamu ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Paling tidaklah kita berharap sebagaimana yang Allah katakan di Quran yang Allah perintahkan. Paling tidaklah kita masuk surga rombongan orang bertakwa. Yang terakhir pun tidak apa-apa. Yang paling terakhir gak ada lagi. Udah ini rombongan terakhir nih. Kita masuk situ. Paling belakang bergantung lagi. Gak apa-apa lah. Asal rombongan orang karena tidak diperiksa-periksa. Kenapa orang-orang bertakwa masuk surga gak diperiksa-periksa? Karena surga itu mereka memang diciptakan untuk mereka. Udah tercatat namanya di sana. Kalaupun diperiksa orang bertakwa, periksaannya ringan sekali, masya Allah. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang dapat catatan amal dari tangan kanan, orang bertakwa. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan masuk surga dengan pemeriksaan yang sangat ringan dan enteng sekali. Nah, ini yang bilang Quran. Lihat wajahnya saja malaikat sudah tahu ini ahli surga, orang pertama. Kenapa? Orang yang rajin berwudu di dunia, rajin sholat dan sujud. Bekas sujud itu ada 8 bekas sujud. 7 wajib, 1 sunnah. Ini 2 tapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung kaki, 7. 1 lagi hidung, sunat. Hidungnya kena 8. Itu haram disentuh api neraka, tidak halus, bercahaya di hari kiamat. Yang kedua bekas sujud min atharil wudu. Bekas wudu itu wajah, 2 tangan, kepala, kuping, kaki. Baru kita tahu kan apa hikmahnya. Kenapa berwudu itu yang diperintah Allah wajah, kepala, tangan, kuping, kaki? Kenapa? Hikmahnya supaya di hari kiamat ini bisa bercahaya dilihat orang. Karena ini bagian tubuh yang tidak dibungkus oleh baju. Kenapa wudu tidak diperintahkan Allah cuci perut? Kenapa wajah, ya kan, tangan, kepala? Karena ini tidak dibungkus baju. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari kiamat nanti bekas wudu dengan bekas sujud itu munawwarah, bercahaya. Ada yang seterang matahari, ada yang seterang bulan purnama, ada yang seterang bintang kejora cahaya. Sehingga malaikat langsung nanya. Sampai ini sinten? Kamu ini siapa? Kulo niki umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ajeng tepuk. Kulo niki ajeng teng surga mawon. Oh nggih, monggo. Silakan. Malaikat bisa baca Jawa kan? Bisa nggak? Bisa. Mana hadisnya? Alah, kita ini ahli hadis. Tak usah tanya-tanya hadis lah. Hadis itu untuk orang ahli. Kita ini akal kita aja udah bisa menerima, udah syukur. Oh, dalil agama itu Quran hadis Pak? Bukan. Dalil agama itu ada 2. Dalil nakli Quran dan hadis. Dalil akli akal menerima dan sah itu. Kalau kami menceritakan aib orang pakai bahasa Jawa, bergunjing pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat tulis dosanya nggak? Jawab dulu, tulis nggak? Berarti ngerti. Kalau nggak kan dia bingung, ada dikecek no.
Masya Allah. Begitu mereka masuk surga, orang-orang bercahaya ini, ada 8 pintu surga kata Nabi. Pintu pertama namanya babus sholat, pintu untuk orang-orang yang sholatnya unggul. Mereka berkejar-kejar masuk surga. Maka kawan-kawannya menyusul, itu kawanku tuh, itu tetanggaku, itu bibiku, itu kawanku, itu supirku, itu ajudanku itu satpol pp-ku. Kejar-kejar ikut ke surga, bisa top sama mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang-orang berdosa. Salah, minggir. Kejut lagi loh. Kenapa malaikat tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu melekat mas. Wajahmu itu hitam legam. Gak pernah kena wudu, gak pernah kena sholat kamu. Salah. Barulah orang akan menyesal kenapa meninggalkan sholat. Jadi pemeriksaannya ringan. Kalau dia ahli puasa, puasa wajib nggak tinggal, puasa sunat banyak, puasa wajib tinggal digantinya cepat, puasa sunatnya banyak, ada puasa Rajab, ada puasa Syakban, ada puasa Zulhijjah, ada puasa Muharram. Maka di akhirat nanti tidak bercahaya. Bercahaya itu untuk orang sholat dan wudu. Kalau rajin puasa saya cari-cari dalam kitab, jumpa dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu hadis Rasul, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau apa? Bau enggak? Atyabu indallah, di sisi Allah nanti lebih harum min rihil misk, daripada harumnya minyak kasturi. Sehingga orang yang rajin puasa itu di akhirat jumpa malaikat penjaga akhirat itu nggak perlu ditimbang-timbang amal, dia cukup kasih salam aja. Assalamualaikum, keluar dari mulut itu. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Malaikat bisa bahasa Inggris kan? Dikirim masuk surga lewat pintu khusus namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Hanya orang yang mulutnya harum karena rajin puasa di dunia yang boleh masuk lewat pintu Babur Rayyan. Ini orang-orang bertakwa semuanya, yang ahli zikir, Masya Allah. Banyak zikirnya, berjuta-juta, banyak baca Qur'annya, berjus-jus, Masya Allah. Di sana nanti mulutnya putih bercahaya. Ada senter di depannya, mencorong cahaya di depannya, menuju di jalan. Jadi Quran itu termasuk salah satu yang menjadi nur yaumul qiyamah. Sehingga mereka sudah tahu, ini ahli zikir, ini baca Quran hebat. Masuk pintu babul zikir. Dan Allah suruh zikir itu banyak-banyak. Wadhkurullaha katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Datang sekarang orang zikir jangan banyak-banyak mas, zikir itu ala kadarnya saja. Nggak ada Quran bilang wadhkurullaha qalila, zikirlah kamu ala kadarnya. Nggak ada. Kalau zikir sebanyak-banyak, 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali. Belum banyak itu. Ketika Nabi ditanya, berapa banyak kita zikir ya Rasul? Sampai dibilang banyak. Nabi menjawab, hatta taqula majnun. Sampai orang di sekitarnya mengatakan dia orang gila. Gila zikir. Kau kenal nggak Mas Joko? Di sini ada 20 Joko. Yang dari Solo ada 10 di sini. Yang kurus, semua kurus. Dulu Mas Joko itu kawan saya sekolah SMP. Dari SMP itu kerjanya zikir. Oh yang zikir loh, nah yang gila zikir. Ya kalau yang gila zikir belok kanan, belok kiri, nanti paling ujung yang rumahnya paling miskin. Itulah Joko yang gila zikir itu. Sampai dibilang gila zikir. Ukurannya itu sampai dibilang orang gila zikir. Benar-benar. Tahu sedekah, bagus sedekah, rajin sedekah. Seberapa banyak? Sampai orang kampung dia bilang dia gila sedekah. Itu Pak Haji dulu dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Memang gila sedekah. Yang
ada sama dia semua disedekahkan. Ada ayam disedekahkan, ada kucing disedekahkan. Dia gila sedekah. Sampai dibilang gila sedekah. Nanti dia akan masuk lewat bab salat. Begitulah yang dikatakan orang bertakwa. Paham? Yang tengah-tengah ini yang sial, kafir enggak, takwa enggak, ini yang bayar. Ucap sahabat, ucap kapan waktu kawin? Sholat enggak, puasa enggak, lapar mana tahan saya kalau puasa. Sedekah, saya orang miskin Pak. Jadi ngapain aja kau di dunia ini? Biasanya beriman sama Allah sama Rasul. Kalau cuma sekedar beriman, mana selamat sebelum ditimbang. Kalau cuma mengaku siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Pemabuk aja lurus jawabannya. Pemabuk lagi mabuk dia lagi. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Terus ditanya kawannya, Udin, kau kok jalan sepoyongan? Mabuk bodoh. Kok mabuk kau? Habis ganja. Aku mau nanya, cepat nanya. Aku pening nih, tahu 5 batang tapi bisa. Siapa Tuhanmu ini? Allah lah bodoh. Kau pikir mabuk-mabuk ini gak lurus? Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Masa Donald Trump presiden Amerika? Jangan anggap enteng, walaupun mabuk bukan kaleng-kaleng. Kalau sekedar mau Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, pemabuk pun lurus, betul nggak? Orang beriman berani berbuat dosa bukan karena nggak yakin sama Allah, bukan karena nggak percaya Allah, bukan nggak percaya Nabi, percaya cuma tak yakin. Apakah orang yang berbuat dosa itu dia tidak tahu bahwa yang dilakukannya adalah dosa? Tahu. Ditangkap Satpol PP perempuan nakal, dibawa ke kantor Satpol PP, dibariskan polisi ini polisi syariah ya. Baik, kamu perempuan menjual diri, bikin rusak Nangro Aceh Darussalam. Keluarkan KTP, namanya Nur Hayati. Ya, kata polisi syariah, namamu Nur Hayati. Iya Om. Asal mana? Asal Medan. Kok orang Islam? Bapakku haji Om. Kok kamu meracun? Gimana lah Om, kepepet. Marah polisi syariah. Nur Hayati, anak haji, jadi pelacur. Apa hukumnya dia pelacur? Menjual diri itu hukumnya apa? Ya Allah Om, ya haram. Masa sunat muakkad. Paham? Jangan dipikir dia berdosa, dia nggak tahu kalau itu haram. Tahu dia haram. Kenapa dilakukan? Karena imannya kecil, kalah dengan nafsunya. Imannya kecil, kalah dengan nafsu. Oleh karena itu kita disuruh beramal, amal iman naik. Sholat, zikir, baca Quran, sedekah, puasa, umroh, haji, itu iman kita yazid, naik terus. Nafsu kita turun. Kalau kita berbuat dosa, mencuri, berbohong, berzina, jual narkoba, maka iman kita turun, nafsu kita naik. Itu mesti begitu. Jangan kita bilang saya ini aneh. Nafsu saya naik, iman saya naik juga. Tamu. Kalau nafsu naik, iman pasti. Kalau iman naik, nafsu pasti. Itu pasti itu. Makanya Allah memanggil manusia ini beda-beda. Kalau Allah menyuruh beramal untuk menaikkan iman, menurunkan nafsu, panggilan Allah itu paling tidak ada 3 dalam Quran. Yang paling rendah, manusia yang selamat dari azab Allah di hari kiamat. Allah panggil ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembahnya terus menerus nanti kamu akan menjadi orang bertakwa.
Orang yang dipanggil hai manusia, perintah di bawah untuk beramal apa? Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hai kamu manusia, takutlah kamu kepada api neraka, yang mana neraka itu pembakarnya adalah batu-batu dan manusia, yang disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Ini kalau dengar ayat ini ngeri. Siapa yang pernah belajar fisika pasti takut. Bahan bakar neraka kata Allah batu. Kalau bahan bakar neraka air hanya bisa menahan panas 100 derajat Celcius. Setelah 100 derajat Celcius dibakar, air berubah menjadi uap. Nggak tahan air menerima panas lebih dari 100 derajat Celcius. Cuma 100 derajat. Kalau Allah katakan bahan bakar neraka itu adalah besi, besi hanya bisa menahan, baja hanya bisa menahan panas 2500 derajat Celcius. Setelah 2000 derajat Celcius, 2500 derajat Celcius dia merah, dia akan mencair. Tidak mampu lagi baja menahan panas lebih dari 2500 derajat Celcius, dia akan cair. Kalau bahan bakar neraka itu baja, panasnya 2500 derajat Celcius. Itu aja udah hancur kita. Tapi kata Allah, api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Batu, kita ambil batu sebesar gajah, kita bakar di bawahnya seminggu, 10.000 derajat Celcius, itu batu belum cair. 20 derajat Celcius, 20.000 derajat Celcius, itu batu belum cair. Dia merah saja. Kata Allah, takutlah kamu manusia. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Dia bisa menahan panas berapa puluh ribu derajat Celcius. Takut. Nah, takut neraka itu selamat apa? Itulah dasar manusia beramal yang paling rendah, gara-gara takut neraka. Tapi sudah selamat, jangan dicaci. Ada orang sekarang kamu beramal takut neraka, tidak boleh, beramal harus ridho. Belum sampai kalau baru ya ayuhan nas, hai manusia, beramalnya takut neraka sudah selamat. Kita diajak orang, yuk dit, mana? Ke Medan, apa itu? Bersinah. Ada barang baru di Medan. Dia bilang, aku sih kepingin, nafsuku mau, tapi aku takut masuk neraka, nggak berani. Kalau ada aku tidak berani. Udah selamat itu, betul nggak? Terus kita minum tua ya, minum tua. Ya, aku sih kepingin, tapi aku takut masuk neraka. Udah selamat itu. Yuk kita merampok ya, ada orang kaya tuh nenek-nenek, kita rampok aja, kita ikat, kita ambil hartanya semua. Ya aku sih mau, tapi aku takut masuk neraka, nggak berani. Itu sudah selamat. Beramal karena takut neraka itu sudah bagus. Udah selamat di hari kiamat. Tapi bisa meningkat lagi. Kalau ayo sholat yuk, ayo. Kenapa? Takut masuk neraka. Ayo mencuri yuk, takut masuk neraka, nggak mau. Ayo puasa yuk, iya ya. Biar kita selamat dari neraka. Ayo kita umrah yuk, aku banyak duit kok, biar aku selamat dari neraka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun beramal karena takut neraka. Suatu hari imannya sudah tinggi, Allah tukar panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah engkau hai orang beriman, aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis, sebuah perniagaan, sebuah tijarah. Maukah kamu kutunjukkan sebuah perniagaan? Allah mau mengajak kita bisnis. Tunjikum min adzabin alim. Bisnis yang kita lakukan ini antara engkau dengan aku, kata Allah, menyelamatkan kamu dari neraka azab yang pedih. Apa modalnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yakinlah kamu dengan Allah wa Rasul. Jangan yakin dengan yang lain. Itu modalnya. Awalnya
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bela agamamu dengan hartamu dan dirimu. Bela agamamu dengan harta dan dirimu. Sekarang sudah ada orang mencela orang membela agama. Saya mendengar ceramahnya di YouTube, agama itu tidak perlu dibela. Siapa membela agama, siapa membela Allah berarti merasa lebih kuat dari Allah, lebih kuat, lebih hebat dari agama. Bukan. Kita membela agama dengan harta dan diri kita itu karena disuruh Allah, betul nggak? Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman, jadilah kamu pembela agama Allah. Kita disuruh jadi pembela agama Allah. Itu perintah Allah. Bagaimana membela agama? Pakai dirimu dan hartamu. Misalnya apa? Di masjid kita yang sholat subuh cuma 3 orang. Kita datang ke masjid ikut sholat subuh berjamaah. Yang kelima, itu kita membela agama. Bawa anak kita besok, cucu kita, tetangga kita bawa sampai masjid ini penuh. Maka kita itu membela agama. Masjid bocor, mari kita perbaiki. Ini duit saya, tidak usah minta sama orang lain. Saya orang kaya, ini 10 juta, perbaiki bocor. Itu membela agama itu. Itu ada anak yatim, bapak ibunya sudah meninggal dunia kecelakaan lalu lintas. Nggak ada yang urus dia, biarkan saya urus dia. Mari tinggal sama saya urus. Itu membela agama itu. Di sini tidak ada madrasah penghafal Quran. Kalau tidak ada kita buat. Kami 10 orang kaya, kita beli tanah, kita bangun bangunan, kita panggil guru 2 orang, ajar itu anak-anak sini supaya menghafal Quran. Itu membela agama itu. Ada orang jual narkoba di sana tuh, udah banyak anak-anak muda kena. Mari kita laporkan polisi, tangkap itu orang. Itu membela agama itu. Mencegah yang mungkar, mengajak kepada yang makruf. Itu membela agama. Kok dibilang nggak boleh bela agama? Kalau kamu bela agama dengan harta dan dirimu, kamu selamat dari neraka. Upahnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa. Dan Allah akan masukkan kamu ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Betapa kita. Kalau kita beramal karena mengharap surga, itu sudah nomor 2 tingkat itu. Yuk sholat yuk, biar masuk surga. Yuk umroh yuk, biar masuk surga. Ayo sedekah yuk, oke kita sedekah, biar masuk surga. Berharap surga itu sudah tingkat kedua. Panggilannya sudah ya ayyuhalladzina amanu, bukan dipanggil ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas masih takut neraka. Kalau ya ayyuhalladzina amanu sudah berharap surga. Mari kita pergi ngaji, ayo supaya apa? Supaya kita dapat surga. Itu sudah bagus. 5 tahun kemudian naik lagi setingkat lagi imannya, turun lagi setingkat lagi nafsunya. Ternyata tingkat tertinggi dari manusia yang beriman ketika masuk surga. Ternyata Allah tidak panggil manusia masuk surga. Allah juga tidak panggil orang beriman masuk surga. Tak jumpa ayatnya. Ya ayuhan nas udkhulul jannah. Manusia masuklah surga. Tidak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah. Orang beriman masuklah kamu ke surga. Tidak jumpa ayatnya. Ketika Allah panggil makhluk-makhluk yang masuk surga, yang Allah panggil nafsunya. Apanya? Nafsunya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Hai nafsu yang sudah terkendali. Nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah terkendali dengan agama. Mau makan ukurannya agama. 3 hari tersesat di hutan, jalan kaki sampai kampung. Begitu sampai ke desa, dia dibawa ke rumah kepala desa. Dia bilang, Pak, saya ini orang Jakarta. Saya tersesat di hutan 3 hari, tidak makan apa-apa 3 hari. Sudah mau mati kelaparan. Maka kata kepala desa, kenapa kau bisa di hutan? Saya naik kapal terbangnya jatuh, Pak. Semua mati kecuali saya. Kata kepala desa, mari kalau begitu kamu makan, sudah lapar, dikasih nasi sepiring. Tiba-tiba dikasih kari, 1 mangkok kari. Dia pun ambil. Ini apa? Kari apa? Kari anjing.
Saya orang Islam, tak boleh makan dari anjing. Tapi kamu sudah 3 hari gak makan, nanti kamu mati. Enggak, Pak, biar saya makan nasi saja pakai garam. Biar gak enak, tapi halal. Ini nafsu terkendali. Lebih baik gak usah makan. Lezat kalau haram. Paham? Ya ukurannya gitu, ukurannya hanya agama aja. Yuk kita ke sana, ngapain? Joget-joget. Penyanyinya dari Jakarta, ke kanan, ke kiri, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh. Allah nggak suka nanti sama aku, nggak berani aku. Itu nafsu takut mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sampai ke situ, amin. Irji'i ila rabbiki radiyah. Hanya orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah yang akan mampu mendatangi Allah karena ridho, sholat karena ridho, puasa karena ridho Allah, umroh karena harap ridho Allah, sedekah karena harap ridho Allah. Kalau nafsunya masih nafsu amarah, nafsu lawamah, nggak bisa. Ini hanya khusus nafsu mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku. Jadi bergabung ini disuruh ini. Orang Islam gak masuk surga sendiri-sendiri. Orang Islam masuk surga serombongan-serombongan, asuhan, serombongan-serombongan. Tidak bisa kita sendiri, tak bisa. Alaikum bil jamaah. Kamu itu mesti berjamaah. Sholat berjamaah, zikir berjamaah, ngaji berjamaah, sedekah berjamaah, umrah berjamaah. Tidak bisa sendiri-sendiri, gak bisa. Mana bisa kita sendiri-sendiri? Diterkam setan, kambing yang terpisah dari rombongannya. Diterkam serigala, kambing yang terpisah dari rombongannya. Orang Islam yang berpisah dari jamaahnya diterkam sama setan. Jangan sok hebat kita. Saya ini hafal Quran. Kalau saya dengan perempuan sekamar, insya Allah aman. Amannya 2 menit. Karena kata Nabi, kalau kau berdua-dua dengan perempuan yang bukan mahrammu, orang ketiga adalah setan. Kalau usah dilawan Nabi ini. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama hamba-hamba. Wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Wahai nafsu yang mutmainnah. Jadi yang dipanggil nafsu. Mudah-mudahan kita sampai mati, sebelum mati sudah dapatlah nafsu mutmainnah. Amin. Kita jawab pertanyaan. Kenapa akhir-akhir sabar-sabar jangan pulang dulu? Kan hari libur ini kan. Umat Islam mulai menggerogoti hukum Allah. Apakah hati mereka sudah mati atau berlaku hadis Nabi kepada umat akhir zaman? Ya, berlaku hadis Nabi pada umat akhir zaman. Umat akhir zaman memang banyak yang rusak. Yang sialnya itu, yang merusaknya itu ulama-ulama, dokter-dokter ahli agama. Baru-baru ini ada dokter namanya Abdul Aziz. Dibilangnya berzina itu baru berdosa kalau dilakukan di tempat umum. Monyet aja berzina di atas pohon sembunyi. Mana ada monyet berzina di pinggir jalan tol atau di pinggir lampu merah? Ini orang-orang rusak. Memang mau merusak Islam kan? Yang herannya dekannya, rektornya, profesor-profesor pengujinya meluluskan orang ini. Ini harus dipecat semua, ini merusak agama, betul? Saya minta di Aceh nih, kalau ada IAIN model begini, kita semua ulama teguh-teguh abu-abu tulis surat sama gubernur, pecat itu orang, betul? Mesti diberi sanksi. Kalau nggak rusak agama ini. Kalau orang bodoh merusak agama karena bodohnya. Tapi kalau orang pintar merusak agama kan bahaya. Ada seorang dokter lagi nulis di Twitter, hanya gara-gara Idul Adha, hari raya Kurban, jutaan hewan disembelih dalam sehari. Perbuatan kejam yang tidak manusiawi. Menyembelih hewan korban itu perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar, sembelih sembelih. Dibilangnya tidak manusiawi. Padahal dia tiap hari makan sate, makan ayam goreng. Apa dibikinnya sate, yang dimakannya ayam goreng, yang dimakannya itu hewannya matinya digigit-gigit. Disembelih bos, betul? Yang bilang dokter tamatan pesantren, tamat dokternya dari Amerika. Rusak. Ada lagi yang bilang dalam urusan
urusan politik jangan bawa-bawa agama. Loh, kita masuk WC aja bawa agama, betul? Keluar WC aja bawa agama, betul? Makan minum bawa agama, betul? Mau mati bawa agama. Mau mati kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah sama orang yang zakat rumah di kuping kanannya. La ilaha illallah. Supaya dia mati bawa agama. Betul? Satu lagi, sudah mati. Sekali lagi saya kata, sudah mati dalam Islam bawa agama. Sudah mati bawa agama. 4 yang wajib diselenggarakan itu mayat. Yang pertama dimandikan, betul? Pakai air mutlak, suci lagi mensucikan. Nggak boleh pakai akal kita, saudara-saudara. Berhubung saya adalah orang kaya, direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax tubuh. Gila! Nggak boleh, betul? Yang kedua dikapankan. Kata Nabi, kapankan dengan kain katun. Jangan pakai sutra, haram, kemahalan, mubazir. Dan sunat warna putih, boleh warna lain. Tapi sunat warna putih, karena putih itu mahabbah, Allah memberi sayangnya, dicintai Allah. Makanya pakailah baju putih, kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih, supaya Allah sayang. Paham? Apakah boleh baju merah? Boleh. Apa haram? Tidak. Cuma baju merah yang suka PDIP, bukan Allah. Jadi yang merusak agama itu bukan orang-orang bodoh saja, tapi orang pandai yang fulus. Sanggup dia bilang ini, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Ini yang bilang orang paling besar di negeri ini. Badannya kurus, tapi dia paling besar. Sudah. Ada lagi yang lebih parah, nyeleneh. Tahu nyeleneh? Profesor doktor ulang, tapi nyeleneh, main-main sama agama. Kalau sholat itu apakah wajib merapatkan barisan sok-sok kita? Nggak usah, biar regah-regah apa. Loh, kata Nabi regah-regah nanti setan berada di antara sok-sok yang regah. Ya bagus, biar setannya ikut sholat. Loh, kapan setan ikut sholat, Mas? Kapan? Setan bencong aja nggak mau ikut sholat. Astagfirullahaladzim, ini menggerogoti agama. Apakah mereka sengaja? Sengaja. Apa mereka tidak takut agama rusak? Enggak. Karena dia bilang Allah yang merusakkan cuma kita 10-20 orang. Yang memperbaiki kan ada Ustaz Maimun Jubir, ada Ustaz Lutfi Basori, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Zaitun Rasbin, ada Ustaz Bakhtiar Hasim. Yang memperbaiki ribu-ribu. Yang merusakkan cuma kita 10. Kita itu perlu duit modal. Nah kita duit dulu. Nanti kalau udah kita kira-kira udah kaya, kita tinggal makcelek tobat, makcelek. Karena kita tahu kita keliru, ada ilmu. Jadi tinggal makcelek tobat. Dia lupa baru mak belum celek, malaikat mau cabut gitu. Apakah zakat penghasilan 2,5% itu wajib? Iya. Kalau cukup nisabnya dan cukup haulnya. Nisabnya kalau Anda punya duit atau harta yang dibiarkan selama setahun senilai 82 gram emas kurang lebih. Jadi kalau sekarang 50 juta, Bapak Ibu punya uang 50 juta, disimpan di lemari atau disimpan di bank syariah. 50 juta itu tidak diambil-ambil selama 1 tahun haulnya. Karena ada sumber makan dari yang lain, ada kebun sawit, ada kebun nilam. Maka setelah setahun Bapak Ibu disebut orang kaya, wajib bayar zakat 2,5%. Itu zakat harta. Bagaimana dengan penghasilan? Zakat penghasilan ini sama dengan zakat harta. Kalau dikumpulkan setahun, nilai zakat penghasilannya itu menjadi hartanya senilai 82 gram emas. Jadi kalau dia gaji dokter, 1 bulan dia dapat gaji 20 juta. Dimakannya 5 juta, kan sisa 15 juta. Selama 1 tahun berarti kan ada 150 tambah 30 juta, 180 juta. Setelah setahun penghasilannya itu dianggap sebagai harta. Jadi Imam Syafi'i tidak mengatakan ada zakat penghasilan,
tapi penghasilan yang setumpuk jadi setahun, menjadilah dia harta, dikenailah zakatnya 2,5%. Kepada ibu dan saudara boleh nggak? Nggak boleh. Kepada ibu nggak boleh. Zakat itu hanya boleh kepada samping. Saudara boleh, paman boleh, saudara kandung boleh, sepupu boleh. Tapi kalau bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, unyang, anak, cucu, cicit, nggak boleh, karena itu tanggungannya. Ibu saya itu wajib saya tanggung makannya sampai dia wafat. Tiba-tiba saya bilang, Bu, tenang, tahun ini Bu saya tanggung, saya pakai uang zakat. Oh, tidak sah membayar zakat kepada ibu, kepada bapak, kepada kakek, kepada buyut, kepada anak, kepada cucu dan cicit. Tidak boleh. Wajibkah kita patuh pada pemimpin yang tidak kita yakini dalam banyak hal? Kalau orang itu hanya boleh ditaati satu saja. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau dalam rangka melawan Allah, siapapun nggak boleh ditaati. Tapi kalau dalam rangka taat sama Allah, bandit pun boleh ditaati. Kalau ucapannya itu mengajak taat, misalnya bandit, dia bilang, aku ini bandit, jangan ikut saya. Saya ini memang perampok, kalau kamu jangan perampok. Terus nggak mau, saya ikut saja perampok, gitu. Ya tetap aja kalau dalam rangka taat sama Allah, siapapun yang bicara kita tidak peduli. Tapi kalau dalam rangka melawan Allah, bapak kandung pun nggak boleh ditaati. Dia nak mencuri kita kan, ayam tetangga itu tumbuh-tumbuh kan, nanti malam kita tutup, tak bisa ditaati. Yang melawan Allah. Bagaimana kita menyikapi hidup umat yang selalu difitnah dan dihasut dan dikriminalisasi ulamanya? Umat Islam sendiri, baik dari pihak unsur PKI dan lain-lain. Oh iya, caranya kita itu pertama taat sama ulama. Di sini ada MPU, ada abu-abu, ada tebu. Beliau-beliau inilah yang mengarahkan kita kepada jalan yang betul. Jangan cari jalan sendiri, sesat kita nanti. Kita bukan ahli agama, ikut ahli agama. Itu yang pertama. Siap? Siap. Yang kedua, umat Islam harus bersatu. Orang Islam di Indonesia ini 230 juta dari 262 juta. Seandainya orang Islam makan 3 kali sehari, makannya cuma lontong aja, nggak pakai sayur, lontong aja. Karena miskin 6.000, siang lontong lagi 6.000, malam lontong lagi 6.000, 18.000 sehari. Maka lontong aja nggak pakai sayur, nggak pakai apa lagi telur, enggak, lontong aja. Itu 18.000 sehari. Sebulan 500.000 kurang lebih. Kali 230 juta orang Islam yang miskin saja itu habiskan duit 115 triliun sebulan hanya untuk beli lontong saja. Kalau dia makan nasi kuning, makan nasi lemak, makan ikan kayu, 10.000 aja. Sekali makan 10.000, siang malam 10.000, pagi 10.000. Berarti dia satu hari 30.000, sebulan sekitar 1 juta. 230 juta rakyat Indonesia yang Islam, kali makannya saja 1 juta sebulan, itu 230 triliun duit orang Islam untuk makan saja, belum untuk bensin, belum untuk berobat, pakai baju, belum. Tapi sayang orang Islam yang 230 triliun sebulan itu dibelanjakannya ke mall-mall. Siapa punya itu? Nggak tahu kita, hanya orang tidak tahu loh. Itu duit kalau sudah kumpul dibawa ke Singapura, tidak ditinggalkan di Indonesia. Kita beli Maret, beli sama Wahijah, beli sama Pak Haji Jainuddin, beli sama Tengku Hanafi. Itu duit 1 bulan 230 triliun beredar setahun, orang kaya semua orang Islam. Ini beli telur aja ke mall. Memang dikasihnya kartu anggota mall. Nggak ada gunanya ini. 10 tahun kita anggota mall, coba utang sama dia. Utang dulu telur sekilo. Mana dah? Aku udah setahun, 10 tahun nih penaganan. Nggak dapat. Tapi kalau sama tetangga cukup buka jendela. Kita goreng nasi, buka kulkas nggak ada telur. Buka jendela. Udah, apa? 3 telur. Lari-lari yang ngantar. Udah kita goreng, udah kita makan, baru kita singgah situ. Dia mau kerja Udin, berapa telur? 3. Telur 3, 6.900 bang. Aman. Aku nggak. Dari mana ada duit 10.000? Udah seni roboh kakak.
Utang dulu, utang nggak apa-apa, kita tetangga kok. Itu sama tetangga. Seandainya dia kaya di mobil, kita bisa ikut numpang ke masjid bersamanya. Kalau kita sakit, dia bisa antar kita ke rumah sakit dengan mobil. Seandainya dia mau kawin lagi pun, bini keduanya paling tidak orang Islam juga. Paham? Iya, orang susah paham tuh. Supaya orang Islam itu kuat, kita harus bersatu. Itu mau mulai besok jangan datangi. Bangkrut dong. Biar dia bangkrut, besok kita beli. Betul nggak? Ya. Betul? Nabi satu hari di Madinah ada orang Yahudi punya sumur. Sumur itu lezat, jernih, tapi harganya sewenang-wenang karena dia gak ada saingan, monopoli. Kata Nabi sama Sayyidina Utsman, beli sumurnya. Kata Sayyidina Utsman, mana mungkin dia mau jual, itu barang paling mahal. Cara membelinya kau bawa duit. Bukannya begitu kalau beli. Dibawa duit 1 karung, duit emas. Cek, apa itu kata Yahudi? Duit. Emas apa perak? Emas lah, kuning mata Yahudi. Banyak biaya, oi. Untuk apa ini? Untuk beli sumurmu. Sumur saya nggak dijual. Kalau kau jual air sumurmu, 10 tahun kau belum tentu dapat uang segini. Ya memang. Nah sekarang kau jual, ini langsung hari ini juga 10 tahun. Goncang Yahudi itu Tapi mahal, saya nggak mau. Itu barang langka. Kalau begitu kita beli separuh. Utsman bilang beli separuh. Bagaimana sumur di Maroko? Bukan di Maroko. Senin kau yang jualan duitnya sama kau. Selasa aku yang jualan duit sama aku. Rabu sama kau duitnya. Selasa dapat, tapi sama aku. Cocok, dijual separuh. Tanda tangan, bawa pulang. Kata Sayyidina Utsman, Nabi udah saya beli separuh. Maksudnya dia Senin sama dia duitnya, Selasa sama saya. Bagus. Saya ngomong, itu hari Selasa sumur saya punya. Silakan ambil air, bayar berapa mampu. Enggak pakai harga-harga. Senin Yahudi itu buka, enggak ada orang beli. Lalat hijau aja yang datang. Sampai malam. Besok Selasa semua orang beli. Orang Yahudi pun beli. Kepada Sayyidina Utsman, beli untuk persediaan 2 hari. Rabu Yahudi jaga lagi, enggak ada yang datang. Kemis penuh lagi untuk 2 hari dibeli orang. Akhirnya Yahudi itu datang lagi. Utsman, apa? Belilah sepatu lagi sama kamu. Jadi kita sunnah tidak belanja sama orang itu sampai dia bangkrut. Kita yang beli, Pak Haji Sahrul yang beli, Masya Allah. Pak Haji Utsman yang beli sama kita. Siap dulu itu? Siap. Udah diajari Nabi kok dari zaman dulu. Ustaz, usia saya 16 tahun. Sudah akhir balik lah. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar remaja di negeri ini menyibukkan diri dengan ibadah. Bersatu dan ajak mereka ke masjid 5 waktu. Insya Allah dia akan berubah jadi orang soleh. Sebab untuk menjadi taat itu hanya di masjid yang paling pas. Di pinggir laut kadang taat, kadang tidak. Di pinggir laut ada juga orang yang sedikit sambil lihat orang mati. Subhanallah. Subhanallah. Kalau di masjid tak ada orang mandi, subhanallah ya Pak, subhanallah. Bagaimana mensikapi perbuatan zina mau dilegalkan? Nah, nggak bisa. Undang-undang PKS saja sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas Islam menolaknya. Apalagi RUU KUHP. RUU KUHP ini saya belum cek ya, tapi saya sudah dengar itu di masalah zina maupun depresi mau ditukar. Itu laki-laki yang memaksa istrinya melakukan hubungan suami istri itu dapat diancam hukuman penjara. Nanti banyak bapak-bapaknya di penjara gara-gara istrinya. Bapak masuk penjara mencuri? Tidak. Kenapa? Membunuh? Tidak. Apa yang tidur sama istri? Ini negara sudah hampir gila. Tidur sama istri mau di penjara hanya. Kita menolak, Majelis Ulama menolak, ormas Islam 67 ormas Islam menolak, tidak terima. Ada yang setuju? Ini hati-hati, itu undang-undang RUU revisi KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi orang yang memaksa istrinya melakukan hubungan suami istri, istrinya tidak senang,
Besoknya istri mengadu ke Kapolsek, suami ditangkap dengan ancaman 3 tahun penjara. Kalau aku ganti istri terus ya. Ngapain susah-susah ya kan? Aku gak senang abang dari malam memaksaku, ya udah kita tukar aja istri lain ya. Yang mana? Yang senang tiap hari dong. Bodoh kali kau. Tapi tidak boleh kita terima itu wujud sebagai undang-undang, rancangan undang-undang seperti itu wajib ditolak. Begitu. Tidak boleh. Kita harus bersatu. Kalau MUI bilang tolak, kita seluruh Indonesia wajib mengatakan tolak. Siap? Ya. Terima kasih. Blok Semari. 19 tahun saya tidak kemari. Dulu masih kemari dengan Exxon mobil ada berapa? 4, 3 bulan, 2 bulan sekali saya kemari. Tapi kerinduan saya dengan Aceh tidak bisa dipungkiri. Saya dakwah sampai ke Banda Aceh. Karena nenek saya orang Kuala Simpang, orang Suruai. Jadi kami terguru dari situ. Jadi memang separuh orang Aceh lah saya. Walaupun ibu saya orang Cina. Kalau saya bilang Cina nggak bisa ditangkap saya. Kalau bapak-bapak bilang Cina ditangkap. Ada keputusan presiden sekarang nggak boleh bilang Cina, harus bilang Tiongkok. Kalau saya bilang Cina, apa Tiongkok bukan Cina, Tiongkok Cina. Nggak bisa ditangkap saya. Kenapa? Karena negaranya aja menyebut Republik Rakyat Cina. Kapal terbangnya Cina Airline, betul? HP-nya HP Cina, motornya motor Cina, gadisnya gadis, restorannya restoran Cina. Petinya peti. Tiba-tiba, wah, beli peti Tiongkok. Ya. Kita orang Indonesia kok nggak bisa bilang Cina, ya kan? Giliran dia bisa bilang kita. Ini ajaib negeri ini, Pak. Kalau saya marah sama orang Jawa, dasar kau, Jawa kau. Orang Jawanya ketawa. Dasar Batak kau. Bau, cara mandi. Gembira, udah ngawak kau, hihihi. Orang Aceh kau ya. Giliran Cina kau ya, ditangkap. Apa hebatnya Cina sama kita, ya enggak? Ya. Ini mesti dibongkar ini kepres-kepres begini ini. Siap? Siap. Caranya jangan dipilih presiden begitu. Jangan dipilih presiden begitu. Kalian udah betul hari itu milihnya. Cuman provinsi lain keliru. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Dan mohon duduk kembali, jemaah sekalian, mohon duduk dulu, belum selesai acara kita. Mohon duduk seperti biasa. Dan penutup akan dibacakan doa oleh guru kita Ustaz Haji Misran Puadi SHG MAP.